Tawakal sama Allah walaupun keluar kos. Kenapa? Saat kita melangkah keluar kos itu kita pasrahkan diri kita sama Allah, maka Allah akan lindungi kita, beri petunjuk kita dan menjaga kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jamaah streaming kajian makanan Yuk Ngaji Solo. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali dapat berjumpa meskipun dengan keadaan kondisi yang sama seperti minggu lalu, hanya bisa melalui via tatap layar kaca kamera ya. Tapi nggak apa-apa, insya Allah semoga tidak mengurangi semangat antum untuk bertolabul ilmi, untuk belajar bareng, sehingga kegiatan antum di rumah tuh nggak sampai kalah dengan besarnya semangat antum buat terbahan di rumah ya. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Jadi kemudian pada malam hari ini teman-teman kita sudah membersamai kita beliau yang mana pada malam hari ini masih meluangkan waktunya untuk menjamu kita, untuk berbagi ilmu bersama kita. Talenta bukan ialah beliau Al-Ustadz Iqbal Tantowi, Masya Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Antum gimana kabarnya malam ini Ustaz? Sehat. Sehat, belum ada gejala tertentu Ustaz? Atau mungkin Masya Allah. sakit Ustaz, gejala kantong kering. Tanggal tua mungkin sudah Ustaz ya. Masya Allah. Ya, jadi teman-teman pada malam hari ini kita bakalan ngobrolin, bakalan belajar bareng bersama beliau mengenai keresahan-keresahan umat terkait wabah pandemi yang sedang ramai kita khawatirkan Ustaz ya. Tapi sebelumnya saya kenalkan dulu, beliau ini merupakan salah satu pengurus dari Masjid Fatimah dan juga beliau adalah founder dari lembaga Bening Hati Qurani. Dan juga yang tak kalah penting, beliau adalah staf pengajar, guru dari berbagai macam madrasah, banyak Ustaz yang antum ya. Guru kita semua lah intinya lah, guru kita semua, mungkin guru panduan jodoh juga bisa saat antum. Oh, yang jomblo banyak ini. Masya Allah. Ya gitu Ustaz ya. Jadi Masya Allah. ya gitu Ustaz. Jadi kita tuh akhir-akhir ini memang nggak bisa dielakkan bahwasanya wabah pandemi Covid ini sudah benar-benar membuat kita resah. Dan kalau mungkin dari sekian keresahan yang mungkin saya alami Ustaz, itu saya melihat tuh dari mungkin tenaga medis itu benar-benar effort mereka kerja di dalam melakukan pelayanan ke pasien itu sungguh benar-benar luar biasa. Bahkan saya melihat di internet itu harga bajunya mereka, baju yang untuk melindungi saat ADP atau APD itu namanya lupa. Itu ADP. Harganya mahal banget saat. Jadi kalau dibandingkan dengan bajunya kaum jamaah pas itu ya Allah nggak ada harganya. Jadi memang effortnya mengerikan ya. Kemudian kalau dari keresahan pribadi saat yang saya alami itu, kan saya sebagai anak kos ya Sat ya. Oh, kos sebagai ya? anak kos, ketika saya butuh makan saya keluar ke warung. Nah di warung itu ketika saya bertemu teman, niat saya baik ingin menyapa mereka. Ketika saya datang ke mereka batuk-batuk, saya balik kanan. Saya kira wah itu jangan-jangan dia kader corona. Nah, jadi saya tuh sering capek untuk suzon saat itu. Jadi entah apakah suzon saya untuk menjauhkan dari yang namanya mudorot, dari yang namanya mafsadat tuh apakah benar atau tidak ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Jadi tetapi dari segala macam keresahan itu saat mungkin ada satu keresahan dari kita, dari umat muslim yang mungkin saat ini kita rasakan, yakni di antara merebaknya wabah Covid ini yang belum mungkin padam, ternyata tak terasa mungkin sekitar 27 atau 28 hari lagi kita telah akan menjemput bulan yang penuh berkah. Insyaallah. Ya itu, jadi ya memang benar-benar bagaimana sih sikap kita untuk apa yang harus kita persiapkan. Jadi pada malam hari itu kita langsung membahas tuh sebagai seorang muslim tuh apa sih Ustaz yang harus kita lakukan di dalam menanggapi keadaan yang seperti ini Ustaz. Tapi sebelumnya Ustaz, untuk jamaah atau teman-teman di rumah yang mungkin punya pertanyaan atau mungkin punya keluh kesah, dipersilakan untuk tulis di kolom komentar ya. Tulis di kolom komentar, nanti bakal ada tim yang bakal menyeleksi pertanyaan antum buat diteruskan ke beliau. Oke. Wah, mantap. Seperti biasa. Iya.
Jatuh. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Langsung saat waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Panjang lebar tadi Mas, kita malah belum kenalan. Masya Allah. Saya Iqbal Mas. Memang contoh murid yang tidak jangan ditiru. Saya Fitrah Maulana Ustaz. Pada malam ini alhamdulillah bisa bersama yang antum. Masya Allah. Ustadz Maulana. Masya Allah. Jomblo Ustaz. Jomblo. Iya. Insya Allah sebentar lagi. Amin. Sebelum dipanggil oleh Allah. Masya Allah, tolong. Kalau dipanggil pun husnul khatimah itu. Amin. Bismillah. Yang pertama tadi dikatakan ambil kasusnya Mas Maulana ya, keluar kos, terus ada yang batu-batu, terus astagfirullah. Balik kanan. Boleh, seudon kita boleh, tetapi ketika sudah betul-betul perlu kita seudoni. Jadi begini, kita boleh husnudzon sama sesuatu, termasuk wabah corona di sekitar kita. Husnudzon itu bagus untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita, itu ternyata husnudzon. Baca berita, ya, antum semua baca berita ini. Nah, wah, daerah pengurus yuk ngaji, wah, terkena, lah langsung kacau itu. Benar. Kita berpikir yang banyak negatifnya, itu banyak membuat psikis kita juga tidak baik. Sering-sering aja baca yang menyenangkan, berita-berita yang bagus. Tapi mau nggak mau kalau kita buka media sosial munculnya itu ya. Iya benar banget. Buka biro jodoh, Masya Allah. menyenangkan, yang halal ya. Tanya ustadz dan lain sebagainya. Intinya husnudzon itu memang disarankan ke kita, apalagi kita itu sebagai umat muslim wajib husnudzon sama Allah. Ingat dulu ya teman-teman, virus corona ini datang ke bumi itu atas izin Allah enggak? Atas izin Allah, makhluk ciptaan Allah enggak? Benar. Makhluk ciptaan Allah, dan mereka bertasbih kepada Allah pula. Jadi kalau itu merupakan ciptaan Allah, maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama. Yang kedua, husnudzon boleh. Malah kita itu harus banyak husnudzon kepada siapapun yang ada di sekitar kita corona ini. Cuman jangan berlebih-lebihan. Temennya sudah batuk, sudah mengeluarkan ingus, sudah demam, sudah pakai selimut itu. Iya. Wah sudah, kita malah pelukan. Waduh, ini. Gimana sayang, sahabat? Cepat sembuh ya, kita peluk. Itu husnudzon boleh, tetapi jangan berlebihan pula. Kebalikannya juga, suudzon jangan dipakai untuk landasan kita menjaga diri dari virus corona. Baru temen batuk saja kita langsung semprotkan mukanya, bahaya. Nah, itu kan nggak boleh. Yang kedua, lillah, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, antum tadi keluar dari kos, yang dilakukan pertama kali apa? Ada loh caranya. Tidak sekedar keluar kita siapkan masker ke apotek mau beli obat, enggak. Keluar saja sebentar itu sudah lillah. Niatkan semua karena Allah. Apa berarti? Bismillahi tawakkal 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Tawakal sama Allah walaupun keluar kos. Kenapa? Saat kita melangkah keluar kos itu kita pasrahkan diri kita sama Allah, maka Allah akan lindungi kita, beri petunjuk kita dan menjaga kita. Bismillahirrahmanirrahim. 'Alallah la haula wala quwata. Nah, tawakal itu apakah sekedar langsung serah sama Allah? Enggak. Tawakal kok terus kita udo gitu. Iya. Wah, keluar kos, wow, pakai wis sak-sake ketemu orang disapa, dipeluk, cipika-cipiki, dia beler ngono cipika-cipiki lele. Itu enggak pasrah itu namanya. Tawakal itu harus diiringi dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Ikhtiarnya bagaimana? Kalau memang dari pemerintah nyuruh kita jaga, stay di rumah, jaga jarak, ya sudah kita taati dengan kemampuan kita. Berarti kita keluar kos tadi bawa masker ya, terus siap-siap sabun ya. Kalau nggak punya ini ya bawa sabun batang ya nggak apa-apa. Tahu tuh. Boleh, yang penting kita menjaga. Terus jaga jarak dengan teman yang memang kita kira ya flu saja kita harus jaga. Dari dulu Islam sudah ngajarkan loh ya.
orang yang merasa sakit, bahkan bau jengkol saja itu nggak usah sholat di masjid kalau kita bau. Itu bau loh ya. Iya, Ustaz. Apalagi ketika membawa virus atau merasa sakit, ya sudah. Sementara diperbolehkan untuk tidak sholat berjamaah di masjid dulu. Nah, jadi husnudzon baik, jangan berlebihan. Suudzon pun juga kemudian. Lillah, kita tawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Lalu Mas, jadi kalau pagi baca 3 kali itu ya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi 3 kali. Petang juga demikian. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Nah, itu senjata kita. Selain ikhtiar fisik, kita punya ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa langit, kekuasaan Allah sangat sempurna. Ya. Jadi dalam bertawakal itu juga ada metodenya, Ustaz ya. Enggak asal tawakal, mungkin bismillah saya yakin menerobos keluar. Wah, banyak yang kayak gitu. Wah, mati itu urusan Allah dan saya. Nggak bisa. Kalau saya matinya di rumah ya di rumah. Kalau saya matinya di masjid deh. Mati itu haknya Allah, betul. Itu sakaratul maut itu memang perjalanan kita yang tidak dibatasi. Benar. Ya. Mungkin sekarang Mas Maulana nggak boleh keluar rumah. Sekolah libur, enak kan? Nah, kalau kemarin ujian nasional dibatalkan, nah, skripsi kok nggak dibatalkan? Nah, demo ya, skripsi kenapa nggak dibatalkan? Semua bisa disetop, tetapi ada satu yang nggak bisa disetop. Sakaratul maut. Iya toh, kita tenang-tenang di rumah tapi nggak siap-siap sama Allah, ya sama aja. Tetapi jangan sekedar bilang, urusan mati itu urusan saya sama Allah, kamu jangan ikut-ikutan ngurus. Oh tidak, ini masalah hablum minan nas juga. Corona itu bagaimana sosial kita sama teman kita sehat, tetapi bisa membuat teman kita yang sehat sakit gara-gara kita. Itu juga perlu diperhatikan. Terus jangan egois, saya sehat saya, jangan, harus dijaga. Waspada itu perlu, tetapi jangan berlebihan. Tawakal sama Allah. Jadi selain untuk kita menjaga stamina iman dan juga imun ya tentunya dalam bertawakal. Kemudian Ustaz terkait anjuran dari pemerintah saat itu kan ada yang memang memberikan anjuran untuk tetap meminimalisir kegiatan di luar rumah atau di rumah aja lah, yang lagi tren tuh hashtag di rumah aja. Antum jauh. Nah, tapi Ustaz, menurut antum tuh bagaimana sih yang memang orang tersebut mungkin dari kalangan yang susah, miskin, jadi yang mengharuskan dia untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya itu Ya itu tadi yang pertama, tawakal. Betul, teman-teman kita driver Gojek itu kalau nggak Gojek nggak bisa ngasih sarapan anaknya, ya toh? Ya enak yang dapat gaji bulanan, sebulan 5 juta, wah rebahan di rumah ya. Generasi rebahan itu kan enak. Wah ini nih kesempatan saya berjuang untuk Indonesia. Masya Allah, rebahan di rumah boleh. Tetapi ada teman-teman kita yang harus bekerja keluar rumah. Itu jihadu fisabilillah sebetulnya, mencari nafkah di jalan Allah halal dan thayyib, keluar ikhtiarnya sesuai ridha Allah. Terus ketika ada sesuatu insya Allah bergelar syahid. Masya Allah. Sakit juga demikian. Wabah seperti ini ketika kita ikhtiar sama Allah, maka ketika kita meninggal gara-gara wabah insya Allah mendapatkan gelar syahid. Jadi teman-teman kita yang berjuang karena kebutuhannya, ya mari kita support. Kita cuma bisa memberikan edukasi bagaimana kalau keluar rumah. Yang penting tidak boleh menyepelekan, zikirnya disiapkan. Oke, kalau kita keluar rumah selain niat sama Allah, mempersiapkan secara fisik, berdoa tadi bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga ingat zikir sama Allah, ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Astaghfirullah, subhanallah, masya Allah. Kalimatnya penuh kalimat thayyibah. Terus ditambahkan lagi sesuatu yang membuat kita mendapatkan kekebalan bala, termasuk di dalamnya virus, pencemaran, kecelakaan. Perbanyak sedekah. Nah, siapapun kita, sedekah gak mesti harus berwujud mal, tidak mesti harus dengan uang.
Jadi ketika contoh Mas Maulana ini, wah dompetnya banyak. Tadi kan bilang dompetnya banyak nih, tanggal tua tapi banyak. Punya pulsa itu, GoPay banyak. Oke lah. Teman-teman kita yang berjuang di jalan itu, pas waktu-waktu jam segini, Mas Maulana order bakso 2 porsi, jeruk anget dan teh anget tambah tempe sama empal gitu. Order. Lah terus diterima sama tukang Gojeknya, Mas GoFoodnya itu kan. Betul sesuai aplikasi, betul. Ini dengan Mas Maulana, betul lah. Sudah selesai, dia kontak meluncur. Nah sebelum dia meluncur, Mas Maulana tiba-tiba chat, Mas, baksonya yang 2 porsi, lauk dan jeruk angetnya tolong dibawa pulang ke rumah untuk Masya keluarga Allah. Mas. Wah Masya Allah, itu sedekah bukan? Sedekah. Sedekah. Contohnya begitu. Yang di rumah pun, yang stay home pun, yang BDF bekerja di rumah pun bisa sedekah sebetulnya kalau niat, ya. Termasuk memberikan berita-berita positif di media sosial. Setiap nyetatus itu yang memberikan motivasi yang bagus-bagus itu sedekah. Yang baca terus semangat itu sedekah. Ya. Atau ketika ditelepon teman, duh bosen banget aku di kos ya Allah, Mas Maulana piye kabare? Jenengan bikin cerita, dia tertawa, seneng, itu sedekah. Jadi sedekah tidak mesti harus berwujud mal. Nah, kita bantu yang keluar rumah dengan doa bismillah, semoga mereka mendapatkan rezeki yang halal dan thayyib. Itu salah satu contohnya. Banyak sekali contoh sebetulnya. Jadi di dalam beribadah itu kita juga dituntut untuk kreatif saja. Kreatif dalam artian ya seperti tadi mungkin kalau tadi apa masuk dalam ngeprank ya saja. Ngeprank ojol tapi malah untuk kebaikan dia. Oh iya, ngeprank ya boleh sih itu. Ngeprank hasanah ya. Masya Allah, ngeprank hasanah, ingat ngeprank hasanah ya, bukan antum sembarangan ngeprank, main cancel itu Masya Allah banget tuh. Kemarin lagi marak juga. Oh, ada jamaah ya ada kayak gitu. Oh tidak ada. Insya Allah jamaah yang ngaji itu kan kaum aman semua Insya Allah. Sudah habis minyak ya? Sudah. Tapi kayaknya sudah pas saya untuk orang itu. Sudah. Kemudian dan juga sebenarnya terkait fenomena lockdown ini tuh juga berdampak pada mungkin para pengemban dakwah yang mungkin lagi giat-giatnya untuk membuat event seperti mungkin tabligh akbar dan sebagainya, itu mau tidak mau mereka harus cancel lah dan sebagainya. Nah, mungkin saran antum bagi pengemban dakwah yang ya seperti beliau-beliau ini yang mungkin sedang berusaha untuk membuat sebuah event yang meskipun sifatnya mungkin tidak membuat kerumunan, nah, itu bagaimana untuk menjawab semangatnya? Ya, ada solusi termasuk sekarang ini teman-teman yang ngaji bikin kajian pekanan digital, kajian pekanan live online. Ini salah satu, tetap bisa dakwah tetap jalan. Ya broadcast tetap jalan, grup-grup WhatsApp itu dipakai ya, daripada cuman hey coy bro bla bla bla. Enggak, ada sekarang grup 1 hari khatam 1 juz ya, dipakai ya. Terus apalagi, nah itu pesan berantai hadis Rasulullah ya, 1 hari 1 hadis. Nah itu metode dakwah banyak sekali sebetulnya. Terus kalaupun mau tetap muncul di tempat umum ya harus dipastikan untuk sementara ini memang pemerintah melarang kita untuk bikin kerumunan. Bahkan kemarin ada yang walimatul urus kan, teman kita 2 kali akhirnya digagalkan ya. Bukan digagalkan, undangannya dibalik. Kemarin kami mengundang teman-teman semua, sekarang mohon dan sangat undangannya dibalik. Teman-teman diharap jangan datang ke walimahan, cukup doanya dan amplopnya, buka rekening. Itu bagus itu. Rekening donasi untuk walimatul urus seperti Raihan. Masya Allah. Terus seperti kemarin siapa? Ustaz Ridwan, Mas Ifrun. Nah, itu kan habis nikah juga. Untuk kreativitas dakwah insya Allah teman-teman banyak sekali kok, sangat kreatif. Termasuk video-video yang unik-unik itu, wah itu mengena juga. Gak masalah insya Allah, baik online maupun offline, baik di dunia nyata maupun maya, insya Allah Allah meridhoi selama tidak melanggar syariah. Niatkan saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat niat itu penting. Jangan sampai niat itu salah dulu. Termasuk ijtihad ulama kita ini. Ya banyak yang mempunyai kebijakan-kebijakan. Ketika salah pun Allah memberikan pahala. Apalagi betul Allah lipatkan pahalanya. Nah itu dakwah.
kepada Ya, Allah. yang penting ud'u ila sabili rabbika bil hikmah itu perlu garis bawahi. Kalau kita berdakwah itu dengan cara yang hikmah. Nah. Kalau kreatif boleh, penting hikmah. Ya. Nah ini juga Ustaz, di dalam fenomena kan kita juga sebenarnya timbul keresahan bagi mungkin pedagang-pedagang yang ibarat mungkin sudah sepuh, sudah tua. Karena apa kan sejujurnya mungkin pandemi corona ini dia lebih mengincar ke semua orang, akan tapi mungkin bagi yang muda, mungkin yang mungkin punya imun tubuh yang sehat dan baik, mungkin insya Allah mungkin beliau bisa golongan itu bisa kuat, akan tapi mungkin kita tuh ada sedikit kayak rasa terhadap para pedagang yang mungkin sudah tua sepuh. Nah mungkin untuk memberi nasihat kepada yang seperti itu, atau mungkin ada solusi lain mungkin Ustaz, tentang agar meminimalisir penyebaran dan sebagainya itu Ustaz. Banyak yang bertanya masalah itu. Tat, gimana ini? Ini masalah perut. Masalah perut. Jadi kalau tidak keluar, kalau tidak kerja, kalau tidak begini, kalau tidak begitu, perut gak keisi ini. Kalau yang bertanya kasusnya itu kepada anak muda masih sehat walafiat, ataupun yang tua tapi masih kuat untuk bekerja, lanjutkan nggak apa-apa selama masih bisa menjaga, tetap harus jaga diri, harus tidak nyepelekan corona ini, jaga diri. Tapi kalau yang sepuh, kita lihat itu di pinggir jalan banyak yang masih jualan, itu berarti tugasnya apa? Tugas yang lihat, tugas pemuda. Ya, jangan terus Pak, monggo jangan jualan dulu. Ya ini masih bahaya wabahnya. Nah, kita bilang di rumah, setelah beliau di rumah terus kita tidak ngapa-ngapain. Nah dakwah kita berubah ke dalam bentuk lain, tidak sekedar menyampaikan, tetapi memberikan solusi. Nah itu dakwah pemuda hebat itu. Solusinya apa? Wah ternyata kita kumpulkan teman-teman, dagangannya bapaknya apa, kita ikut jualkan. Atau koordinasi, selama virus corona ini belum aman, Bapak per hari berapa sih Pak pendapatannya? Wah saya sekitar 50 sampai 70 ribu. Teman-teman kumpul, yuk ngaji. Piye ki? Apakah kita bisa urunan 70.000 sehari untuk Bapak? Oh bisa, oh, selesai. Itu dakwah solusi. Jadi kalau kita memberikan wejangan, nasihat kepada seseorang, lihat dulu apakah nasihat kita itu cocok buat dia. Ternyata tidak, harus ada solusi. Maka saat kita memberikan nasihat harus dibarengi dengan solusinya. Ya. Jomblo, wah segera dong. Tapi nggak ngasih solusi, cuman jomblo ya kasihan. Ayo semangat dong, ambil separuh surga tapi kita cuma ngomong, nggak ngasih solusi. Kalau jomblo, ini saya ada beberapa nih. Nah, itu solutif sekali saja. Iya, betul. Itu contoh saja. Contoh saja. Dan mungkin ini dari salah satu hikmah adanya corona ini mungkin bisa jadi alternatif buat para jomblo mengadakan resepsi yang murah meriah saja. Dalam artian mungkin ketika dituntut dengan mertua, kita harus bikin acara yang besar. Oh, tidak bisa. Gitu. Karena pemerintah melarang kita untuk membuat kerumunan. Masya Allah. Terus ngirit ya. Berarti mindset kita menikah itu masih dalam uang juga itu. Wah ini kalau nikah ini butuh banyak. Kok sampai nikah ini? Ini ya wes. Kalau nikah walimatul urus itu sunnah. Tetapi memang fungsinya untuk mengkabarkan iklan. Ini loh Mas Maulana menikah, maka muncul walimah. Walimah untuk apa? Satu, mendoakan. Maka datang orang itu untuk mendoakan. Yang kedua, menjamu. Datang orang itu untuk menikmati pesta makanan. Ya. Terus yang ketiga, ya yang paling penting mengkabarkan dulu. Al-i'lanu, kabar. Ini loh Mas Maulana sudah menikah. Nah itu dikabarkan. Jangan sampai ketika Mas Maulana sama Siti Aisyahnya keluar rumah itu jadi fitnah. Siapa ya? Siapa? Maka fungsinya walimah itu sebetulnya untuk iklan. Kabar. Masya Allah. Jadi sunnah sih. Cuman kalau efek corona ini jadi kita semangat untuk, bukan kita, antum dan teman-teman semangat untuk nikah, monggo nggak masalah. Ya. Masalah ini tadi kita ngebahas corona kok bisa jadi ke pernikahan, jadi semakin terpacu adrenalin saya saat itu. Tapi ya nanti saya skip dulu saat ya. Oh ya saat kemudian, nah ini terkait apa yang tadi kita bicarakan saat kan. Setelah ini juga mungkin kita akan menyambut bulan yang penuh berkah, bulan di mana di situ dijanjikan oleh Allah bahwa seluruh pintu surga akan dibuka dan pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Nah,
kira-kira bakal apa sih Ustaz melihat situasi dan kondisi yang seperti ini? Apa langkah kita yang harus kita tempuh untuk menyiapkan baik dari segi jasmani, rohani untuk menyambut bulan yang penuh berkah? Ya doanya dulu tadi ya sudah kita sampaikan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Sekarang sudah di bulan Sya'ban. Kurang berapa hari? 20 27 atau 27, berarti ini masuk 26. Maghrib tadi masuk 26 hari. Kurang 26 hari kita sudah hadir Ramadan. Bismillah. Ya, a'udzu bikalimatillahi min syarri ma khalaq. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah corona ini sebelum Ramadan datang, supaya teman-teman semua bisa menikmati Ramadan dengan semangat. Berkumpul juga tidak dimasalahkan. Tarawih itu nikmatnya ketika sandal swallow banyak kumpul di masjid itu loh. Ya Allah, sandal itu bisa jamaah banyak sekali. Wah, itu nikmat. Bayangkan kalau kita disuruh Ramadan besok ya, buyutikum di rumah masing-masing. Ya Allah, terus sahur kita, buka bersama kita yang selama ini nikmat, kajian-kajian yang banyak. Makanya kita doa sama-sama, bismillah. Yang penting kita taat aturan lah supaya corona ini segera berakhir. Jangan menyepelekan. Benar. Ya, persiapan tidak ada bedanya antara saat ini dengan wabah corona atau tahun kemarin, tidak ada apa-apa, sama. Mari kita gegap gempita, suka untuk menyambut bulan suci Ramadan. Yang pertama, jangan lupa yang masih punya hutang Ramadan tahun kemarin, itu kebangetan Mas. Masya Ayo, Allah. siapa ini yang masih punya hutang? Ini biasa yang suka sembunyi-sembunyi pertengahan. Yang perempuan, jangan lupa kalender tahun 2019 kemarin tuh, wah hilang itu tinggal bungkus, waduh. Padahal itu ada itu kemarin hutang puasa. Makanya besok, mumpung ini masih bulan Sya'ban, besok kalau ketemu Ramadan, yang pria karena berhalangan sakit atau syafar atau bagaimana qadha, yang perempuan jamaah yuk ngaji perempuan kalau ada halangan datang tamu, mending bulan Syawalnya itu khusus untuk mengutamakan membayar qadha-nya bulan puasa. Kalau sunnah Syawal itu kan sudah jelas sunnah. Iya, Kalau membayar hutang puasanya itu wajib. Nah, wajib dengan sunnah duluan mana? Wajib. Seperti sholat maghrib sama sholat sunnah qobliyahnya penting mana? Nah, kalau sudah terlambat ya langsung sholat maghrib. Benar. Masa sudah takbiratul ula, imam sudah takbir, kita sholat 2 rakaat dulu. Nah, wajib dulu selesaikan. Itu yang pertama, siapkan diri apakah kita masih punya hutang. Yang kedua, ya siapkan secara ibadah. Karena besok kita puasa, nah sekarang kita mulai nyicil. Nyicil yang jarang ngaji ya, tapi suruh lagu apa? Lagunya siapa itu? Didi Kempot. Wah, hafal. Nah, sekarang kita nyoba nyicil ngajinya. Kenapa besok ketika awal Ramadan Allah Subhanahu wa taala itu kasih rahmat itu tidak dipilih-pilih. Semua yang ada di langit dan di bumi diberikan rahmat oleh Allah itu awal bulan Ramadan. Jadi tidak kaget kalau semua masjid awal bulan Ramadan itu penuh. Semua gegap gempita senang banget. Wah, masya Allah Ramadan senang gitu tak? Itu di awal. Nah, di tengahnya akan mulai terfilter siapa yang betul-betul istiqomah dengan bulan Ramadan. Jadi kalau awal lumrah itu semua pasti akan senang dengan bulan suci Ramadan. Tangga masjid aja sudah jadi soft ya. Sholatnya di apa tuh? Di keset nantian. Saking penuhnya. Nah, kita berharap Ramadan ini juga demikian. Bismillah. Semoga kita bertemu bulan Ramadan dengan tanpa was-was, corona sudah tidak ada di sekitar kita. Amin ya. Walaupun itu kelihatannya sangat sedikit persentasenya, tapi bismillah lah, bismillah. Insyaallah kita segera bertemu Ramadan dengan tenang. Gitu. Namun Ustaz, kalau kita melihat dari sejarah sebenarnya pernah nggak sih Ustaz mungkin para sahabat atau mungkin pada ketika masa Rasul itu mengalami ya dalam bulan Ramadan mungkin seperti perang atau mungkin ada gangguan dari kaum kafir atau mungkin wabah juga tuh apakah ada? Iya, bahkan Rasulullah pernah berperang di saat berpuasa. Apalagi yang wabah seperti ini pernah juga masa Umar bin Khattab radhiyallahu an ya. Itu juga ada tahun wabah yang bahkan dalam negeri itu beberapa riwayat mengatakan itu Syam
Iya. Separuh penduduknya itu meninggal dunia, termasuk sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ya itu, jangan bilang, kemarin ada yang bilang tuh sempat viral, orang yang terkena wabah corona itu berarti orang yang tidak soleh. Masya Allah. Para sahabat itu bagaimana, bahkan ada yang masuk jaminan surganya Allah loh, bisa kena penyakit. Jadi jangan sampai kita yaitu punya stigma, punya pemikiran, waduh iki yang kena virus corona itu berarti nggak taat ini, nggak soleh. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala ngasih ujian, atau ketika Allah memberikan azab, ya kita agak melenceng sedikit, azab, Allah nggak akan milih-milih siapa itu dalam suatu lokasi, dalam suatu daerah. Ternyata dalam daerah itu sudah tidak ada yang mau ngasih nasihat kebaikan. Nah, jadi gini, suatu daerah itu sudah wis sing taat-taat, sing soleh-soleh, sing mendem ya enek. Bahkan yang zina juga dibiarkan. Wis karepmu zina dhewe, neraka dhewe. Tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala kasih azab. Nah, ketika Allah kasih azab, ini saya tidak mengatakan corona azab ya, ini contoh. Ketika Allah kasih azab di suatu daerah, maka tidak dipilih mana yang berdosa, mana yang tidak, gitu loh. Terus kena semua. Termasuk tanggung jawab kita. Takwa itu jangan dipek sendiri. Wah, saya sholat, saya sregep. Tapi teman kita kok ora tau sholat terus, urusane lah. Wis neraka dhewe, yang penting saya aman. Oh, tidak bisa. Kita takwa, tetapi orang dekat kita mari kita tarik ke dalam ketakwaan. Itu. Jadi seakan-akan adanya wabah itu sudah seperti teguran banget buat kita ya. Bagi orang muslim, bagi orang yang mengaku takwa, maka husnudzan kita sama Allah ini fungsi muhasabah. Ya, apa yang salah? Ternyata ketika ada virus ini kita bisa ketemu keluarga di rumah. Teman-teman ini yang kumpul suami istri anak, kemarin ada video gojekan, ya Allah, kan nikmat itu. Ternyata selama ini banyakan di luar. Nah, ada hikmah. Kalau seorang muslim itu intinya ambil hikmah di setiap kejadian. Pasti ada hikmah di setiap kejadian. Kalau itu dianggap sebagai kesukaran, surah Al-Insyirah. Nama al-usri yusra. Bahasanya Allah itu ketika menetapkan kesukaran pasti di dalamnya ada kemudahan. Jadi benar-benar memang Allah menunjukkan kebesarannya dengan memberikan virus yang ukurannya sangat kecil, tapi bisa membuat dunia bergetar semua. Enggak perlu tank ya. Benar. Ya, enggak perlu jet collet apa nek kita bilang. Ulah jet collet. Out banget ya. Masa jadi enggak perlu nuklir lah. Ternyata Allah cuma kasih contoh ke kita. Enggak kelihatan bahkan. Benar. Musuhnya ini enggak kelihatan. Kita sudah kelangkabu. Tidak hanya kita, seluruh dunia aja bingung. Itu Allah sudah memberikan kisi-kisi kepada kita. Jadi sebenarnya tuh terkait Laudim ini hati ini tuh sudah ibarat benar-benar rindu akan bermajelis bareng, kumpul bareng. Kadang kan kalau kita belajar online dengan langsungnya mungkin beda saja bentar. Apalagi kadang ketika bermajelis bareng tuh memandang wajah teman, memandang wajah sahabat itu sudah menjadi booster buat saya satu. Lagi ahwat, masya Allah. Enggak ada salah. Ini tadi Disekim. Tidak seperti itu ya, tidak boleh, ingat. Ya makanya itu jadi sudah sangat rindu banget untuk mengadakan yang namanya ta'lim bareng, ngaji bareng. Semoga mungkin sebelum masuk bulan Ramadan Allah memberikan keajaiban, mengangkat semua wabah, mengangkat sebuah penyakit sehingga kita dapat merasakan nikmatnya beribadah di bulan Ramadan. Ya. Nah, ngomong-ngomong Ustaz, sembari kita ngobrol-ngobrol sudah ada beberapa pesan yang masuk dari teman-teman nih Ustaz, pertanyaan. Iya, ini langsung saya baca Ustaz ya. Iya. Yang pertama Ustaz, enggak ada namanya nih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan, saya mau tanya. Saya pernah ikut kajian fikih muamalah yang menyatakan bahwa transaksi pesan makanan via online itu haram. Untuk keadaan sekarang, bolehkah kita memesan makanan via ojol karena niat kita untuk membantu bapak atau ibu ojol pedagang kecil warung supaya beliau tetap punya pemasukan? Jazakallahu Ustaz. Wah, jauh sekali hari ini. Pinter banget ya tanya. Padahal saya tadi sudah ngasih contoh ya. Kalau Mas Maulana pesen makanan ya, pesen bakso. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu a'lam bishawab. Jadi untuk bab itu saya mungkin belum berani masuk ke terlalu dalam.
saya akan mengambil jalan yang mudah bagi saya. Tapi kalau itu ditanya, iyalah. Ya, ulama-ulama kontemporer sekarang sudah mengatakan Gojek itu, GoPay itu bagian dari transaksi riba, ya. Karena ada dana yang memang digunakan terlebih dahulu, diputar di situ. Bahkan kita mendapatkan hasil yang kita nggak tahu dari mana. Jadi lebih amannya memang kalau mau tetap menggunakan aplikasi itu, kita gunakan aplikasinya untuk bermuamalahnya, pembayarannya dalam wujud tunai. Itu paling aman. Tetapi paling aman lagi ya WA langsung saja sama drivernya gitu. Jadi saya belum bisa berani dengan lengkap bagaimana hukumnya kita bermuamalah dengan bapak-bapak, om-om dan mas-mas Gojek itu ya. Jadi bismillah, kalau mau aman nggih monggo, tetapi kalau memang posisi sekarang terpaksa sekali ya, ya kita ambil hukum seperti ini. Tapi ini belum masa darurat sih sebenarnya. Wah, ternyata orang ini teman-teman bisa kumpul di sini ya. Kemarin katanya ini yang jadi masalah saya begini. Ada dilarang melaksanakan sholat Jum'ah di masjid, ya itu. Ini tidak, saya tidak akan mempermasalahkan kebijakan pemerintah atau maklumat dari MUI, tidak. Itu kembali ke pribadi kita. Jadi tatkala enggak sholat Jum'ah, ya, karena takut kerumunan berjamaah di sini itu mengakibatkan penyebaran virus. Ternyata malah ke pasar atau ke mall di situ nonton bioskop. Nah itu. ini mohon di apple to apple. Jadi kalau iya saya sholat di rumah, mengganti sholat Jum'ah dengan sholat duhur di rumah. Oke, tapi setelah itu pun urusan dunia kita juga harus sewaspada itu. Wah, saya kemana-mana menjaga diri. Walah kok bersolat duhur di rumah, baru gue nonton bareng, futsal bareng kok, ikut pertandingan dah. Nah, baru gue nongkrong bareng. Nah, itu berarti tidak layak, tidak sepantasnya. Jadi kalau memang tadi kita sholat isya berjamaah di sini ya sebagian ada yang sholat di rumah. Nah itu juga harus menjaga diri lah. Kalau memang yakin aman monggo, tapi kalau merasa was-was daripada sholatnya isinya, nah monggo. Nah itu kembali ke kita masing-masing. Termasuk bermuamalah. Kalau ragu maka tinggalkanlah. Sama rumus saya di Wedangan itu loh. Teman-teman ke Wedangan terus beli nasi bandeng sama teh. Nah tiba-tiba ada sunduk sate, tanya, apa ini Pak? Sate babi. Kita langsung ragu kan? Nah saat ragu itu bagaimana langkah seorang muslim? Seharusnya ya tinggalkan itu wedangan, kita cari wedangan yang lain. Yakin. Nah, tapi karena ora apa-apa wong aku mangan go bandeng karo teh aku ra ndemok itu. Nah berarti kita memaksakan keraguan-raguan itu menjadi hak. Nah, enggak boleh. Jadi kalau ragu-ragu, langkah yang diambil adalah meninggalkan. Tapi kalau yakin lanjutkan. Nah itu ya jawaban yang paling aman dari saya. Saya takut itu. Ya. Apalagi ada Ustadz Andi itu, namanya. Jadi ya buat jamaah di rumah tetap jangan coba-coba untuk mencari celah ya. Mungkin mentang-mentang sudah disuruh libur sholat masjid, tapi malah kelayapan. Itu bahaya tuh ya. Tadi kelihatannya saya juga pesen apa ini ya, salad kalau nggak salah. Salad apa gitu lupa saya. Ada yang angkat. Apa perlu langsung di itu nggak pakai itu. Iya. Kemudian Ustadz, ada lagi nih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya Ustadz, saya Zain, Masya Allah. Tadi saya mencoba sami'na wa ta'na terhadap ulama kita yang menganjurkan tidak mengadakan sholat Jumat di red zone. Namun di tempat saya di Solo masih mengadakan sholat Jumat, dan di tengah-tengah khutbahnya saya dengar tentang bagi siapa yang meninggal karena menegakkan kewajiban agama akan mati syahid. Nah, kemudian dihubungkan dengan wabah corona ini, bagaimana Ustaz? Waduh, pertanyaannya khilafiyah semua ini. Kenapa? Sepertinya harus difilter dulu ya. Masya Allah. Ya itu gini, kalau khilafiyah itu saya katakan tadi kembali ke keyakinan kita. Oke, yang merasa yakin mau sholat Jum'ah mantep ya, monggo.
Wah, ya tadi di awal kami bilang ijtihad ulama kita itu salah pun itu mendapatkan kebaikan. Betul dilipat gandakan pahala sama Allah. Terus kita yakinkan, kalau yakin laksanakan, kalau tidak kita ambil pendapat lain. Oh, semua pendapat juga boleh. Nah, kalau kita satukan itu dua pendapat yang beda, boleh enggak selesai. Ada satu masjid ya yang sampai viral kan, takmirnya bertengkar gara-gara apa? Sholat jamaah atau dibatalkan itu toh. Yang satu bersikuku, yang satu tidak. Nah, dalam masa kacau kayak gini, sebetulnya ini jadi event untuk menyatukan kita semua. Nah, harus ada yang mengalah. Tapi karena ini faktor keyakinan, tadi bahkan dikatakan dalam khutbah Jumat, barang siapa yang meninggal dunia dalam menegakkan ibadah pada Allah, maka dia mati syahid. Yang satu juga bilang, barang siapa yang meninggal karena ikhtiar dan dia mendapatkan wabah penyakit, dia juga mati syahid. Terus piye coba? Nah, berarti kita dua-duanya. Ya kembali ke kita. Jadi jangan sampai ketika ditanya orang terus kita menjelek-jelekan salah satu. Sama ketika antum ditanya, kamu kalau sholat pakai basmalah enggak Al-Fatihahnya? Nah, sama saya bilang, saya pakai yang harus dibaca, kalau tidak enggak sah sholat kita, karena Al-Fatihah itu dimulai dari basmalah. Tapi ada yang tidak, ya, ada yang sir, tidak jahar. Jadi mungkin boleh. Untuk menanggapi istilah di bidang fikih itu mungkin kita kan harus jembar hati ini saja. Ya sama sekarang kita harus banyak-banyak lapang dada. Lapang dada apa ya? Iya, harus menerima, ya, menerima banyak perbedaan. Wah, teman-teman lihat itu di media sosial, kalau komen masalah ABC, seakan-akan sudah ulama semua, pinter agama semua, masya Allah, ya kan? Wah, dalil-dalilnya dikeluarkan, copy paste-nya muncul. Wah, kalau saya Bismillahirrahmanirrahim. Kalau antum merasa benar, tetapi diperdebatkan, tinggalkanlah. Kita laksanakan diri kita dan ajak teman-teman kita yang sepakat dengan kita. Jangan sampai bikin huru hara. Yang tidak sepakat terus kita paksa-paksakan untuk mengikuti keinginan kita. Jangan. Nah ini jadi ini perlu diperhatikan buat jamaah nih. Jangan cuma hobinya debat doang. Di medsos ada yang bikin story mungkin tentang ikhtilaf, langsung ramai komentarnya. Tapi kalau ada yang nyebar, ayo ngaji di sini. Sepi. Ini iya, tadi saya sampai nge-like sendiri, wis nge-like dhewe, tak komen dhewe. Ya Allah, ya Robbi. Biasanya itu kemarin, iki gara-gara corona, bukan gara-gara corona, insyaallah. Ya ini mungkin karena mungkin kayak yang bilang tadi, kalau kumpul berjamaah bareng-bareng itu nikmat, bisa melihat wajah teman-temannya, terutama yang akhwat ya. Saya ulangi lagi ya. Waduh, tadi tuh sebenarnya ada makanya besok itu saya usul juga sih, mungkin batasnya akhwat yang waduh, dinaikkan kata saya. Lihat antum itu gini-gini. Enggak, dari belakang saya fokus ke depan. Ya, fokus pakai kamera. Ya, saya lihat ya Pak, kamera kemarin ya gitu. Gue di zoom ya, orang dijebret-jebret itu. Yang merasa enggak hadir ini ternyata. Kembali ke laptop. Jadi ya, jadi memang gitu ya. Jadi kita memang harus benar-benar jembar, dalam artian kurangnya lah kita ridho. Karena kan juga tahapan kita mungkin sebagai orang yang baru belajar, mungkin yang memang saking semangatnya untuk mungkin niatnya baik, saat mungkin ngasih tahu wah ini loh yang benar, tapi kan di dalam hati ilmu kita masih sangat kurang, masih perlu belajar mungkin saja gitu ya. Oke, kemudian Ustaz, ini ada lagi nih. Oh iya, tadi ada nitip Ustaz bertanya apabila benar nggak Ustaz kalau kita berpuasa itu malah dapat membuat imun kita menurun? Apa mungkin pengalaman atau mungkin iya, betul ketika dilarang. Contoh gimana? Ada sakit yang memang ketika perut dalam posisi kosong atau tidak boleh, seperti mah akut itu ya, mah yang sudah, ya itu bisa jadi. Tetapi dari dulu yang namanya puasa itu termasuk dalam kategori menjaga kesehatan, termasuk mengistirahatkan bagian tubuh kita yang senantiasa bekerja itu 24 jam berhari-hari. Ya, puasa itu membuat kita mengistirahatkan beberapa organ tubuh kita, bahkan semuanya, terus membersihkan tubuh kita.
Dari makanan yang selama ini sak-sak dhewe to ya. Pagi bakso, siang tengkleng, sore pecel, terus es teler, belum minuman-minuman yang dan lain sebagainya. Itu kalau puasa bisa merasakan enggak bedanya? Saat lapar gitu loh. Bagaimana posisi kita lapar? Terus menjelang berbuka. Itu ada kenikmatan sendiri. Nah, masuknya air putih itu Masya Allah. Nah, itu sama, tubuh kita juga demikian, merasakan nikmat yang tiada tara. Ya kalau ada yang mengatakan membuat kekebalan tubuh kita berkurang, imunnya menurun, itu karena faktor tertentu, tidak bisa diglobalkan. Jadi karena mungkin anak sakit, ya, diagnosa dokter, oh banyak itu, jangan berpuasa dulu ya, karena ini harus disembuhkan. Tapi kalau yang sehat, kuat, insya Allah tidak ada masalah. Tetap bahkan berpuasa itu membuat kita tambah sehat dan tambah kuat. Lagi yang dirindukan sama anak-anak kos di bulan Ramadan tuh ada makan gratis tuh. Yang biasanya mungkin setiap hari makannya rendang, soto dalam bentuk mie. Makin di bulan Ramadan ini banyak banget gratisan yang setiap berbuka pemburu takjil Ustaz, Masya Allah. Ya. Kalau ini ada pemburu taklim, ini pemburu takjil. Biasanya rame ketika udah mulai masuk bulan Ramadan Ustaz ya. Okay. Nah, oke Ustaz, kemudian ini ada lagi. Ini sedikit unik Ustaz pertanyaannya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, ini pertanyaan Ustaz mau nanya gimana cara menasihati teman yang indigo, yang sering membuat story seolah-olah dia melihat masa depan dan apalagi menceritakan apa yang terjadi tentang wabah corona yang sedang terjadi. Takutnya banyak orang yang membaca jadi percaya dengan apa yang ada di story-nya dia. Masya Allah. Bahwasanya masa yang akan datang itu rahasia Allah. Itu wajib kita imani. Ya, termasuk dalam surah Al-Baqarah itu orang-orang yang beriman alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya, salah satu ghaib itu masa yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala, para malaikat, ya, kejadian yang belum terjadi. Nah, kejadian yang belum terjadi itu sudah haknya Allah dan tidak ada makhluk yang bisa mengetahui kecuali yang Allah kabarkan. Nah, kalau Allah kabarkan itu kepada rasul-rasulnya berupa firman. Nah, itu kalamullah. Tapi kalau ada orang yang mengaku bisa melihat masa depan atau seperti yang kita tuh yang sering terjadi, siapa yang ingin kaya, mari dengan haji-haji ini. Weh, lah ya mbok haji-haji dipakai sendiri, kenapa dia bikin jasa haji-haji. Nah, jadi kalau indigo ini dari sudut pandang psikologi apa ya? Tahu enggak? Saya dulu pernah kuliah psikologi sih, tapi nggak lulus sampai sekarang. Jadi suatu kelebihan tertentu pada diri seseorang, tetapi tidak bisa mengaitkan dengan masa yang akan datang. Ya. Orangnya mungkin cerdas, pintar, punya bakat yang khusus tidak dimiliki oleh orang. Atau kalau kita ini, contoh katakanlah saya bisanya cuman matematika loh, antum biologi, fisika, pintar semua. IQ-nya tinggi, mungkin bisa seperti itu. Tetapi untuk mengetahui masa yang akan datang itu mustahil. Jadi kita tidak boleh mempercayai ya kabar masa yang akan datang. Kalau bisa yang namanya maut itu kan masih rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu kapan. Kalau tahu berarti kita bisa siap-siap. Nah, indigo hebat itu. Contohnya mungkin yang virus corona itu diprediksi berakhir di tahun 2020 kalau nggak salah ya itu. Yang ceritanya itu ya kasihan, semua jadi berpikiran negatif, tidak punya motivasi, mau keluar rumah susah. Mending menasihatinya ya satu dengan cara yang baik-baiknya bagaimana? Ya kasih tahu saja bahwasanya kabar-kabar yang menurut kamu itu betul tetapi mengkhawatirkan orang banyak itu tidak baik ya. Di awal tadi kita sampaikan kalau kita itu banyak negatif thinkingnya, banyak berpikiran negatif, banyak suudzonnya, bahkan banyak melihat berita-berita yang membuat kita itu menjadi lemah dalam motivasi, lemah dalam bekerja, takut ini, takut itu. Nah itu mohon dihindarkan. Kasih tahu saja. Saya kalau melihat status kamu itu kok deg-degan banget, menakutkan. Mbok itu jangan konsumsi pribadi kamu saja. Gitu. Tapi kalau mau menasihati masalah indigonya, nah jangan. Ya, itu nanti wilayahnya orang yang berkompeten. Jadi sebisa mungkin dihindarilah yang namanya seperti itu. Kayak
ramalan-ramalan, waduh ramalan jodoh. Saya golongan darah B. Jodoh saya tuh anak tunggal, waduh. Dulu teman-teman masih seneng buka zodiak gitu ya, ramalan bintang. Nah, itu wah, antum jadul sekali tuh, level berapa antum? Ya Allah. Oke Ustaz, Ya. kemudian ini ada lagi nih yang ketinggalan. Kalau saya sedang puasa Ustaz, kemudian saya menangis karena bersyukur atau mungkin ingat mati, Masya Allah. Tidak batal. Oh, tidak batal. Tidak ya? batal. Sudah bertanya ke sana. Itu- Tidak masalah. Sudah Ya, sangat cukup. istimewa sekali saya Iya. bisa apa? Indigo dalam berarti artian- saya. Enggak, dalam artian saya tuh dalam hati tuh ingin banget merasakan gimana sih rasanya tuh bisa membaca Quran sampai bisa menetes air mata tuh sulit banget. Atau mungkin mulut ini terlalu fasih untuk maido orang. Ya tuh. Apa mungkin untuk punya tips tertentu mungkin saat dalam aduh itu Mungkin kita terenyuh ya. Terenyuh itu ada dua. Sedih, deg-degan, muhasabah itu ada dua. Yang pertama karena situasi. Yang kedua karena paham. Nah kita cari yang paham. Nah, karena situasi itu begini loh. Contoh teman-teman ada yang ikut sholat malam di Masjid Fatimah kemarin enggak yang tahun baru itu ya. Wah itu kan banyak Ramai tuh. kayaknya, Ustaz. Ramai Wah, teman-teman yang perempuan itu ya. Saya Wah, lihat iya. videonya tuh. Itu baru takbir sudah nangis semua loh. Waduh. Wah. Nah itu karena faktor apa? Bisa jadi situasi. Tenang, ya, remang-remang, nggak cari remah-remahnya ya. Tenangnya saat itu kita merasa, ya Allah, kita bisa memutar sejarah masa lalu, dosa-dosa muncul. Itu faktor situasi. Yang kedua, pemahaman. Sebetulnya kalau kita paham yang kita panjatkan sama Allah itu jelas. Maka kemarin saat kajian terakhir di Kalitan dulu saya sampaikan ya. Kalau pingin sholatnya kita khusyuk, itu kan usahakan apa yang kita baca itu kita pahami maknanya. Wah, kita bisa nangis-nangis. Oh, saat imamnya menyenangkan. Wah, Ustaz Ridwanullah kalau melihat ini, wah, kalau imami ya Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wah, itu langsung, oh, ya Allah. Itu faktor situasi lagi. Wah, kita bisa. Yang dibaca Al-Fatihah yang kita ingat dulu saya pernah membohongi ibu saya, dulu saya pernah ngetaki adik saya muncul, padahal yang dibaca surah Al-Fatihah. Itu faktor situasi. Tetapi kalau faktor khusyuk itu ya yang kita lafalkan itu kita pahami. Ketika coba al-iftitah Allahumma artinya apa? Ya Allah, jauhkanlah Berhadiah. jauhkanlah saya dan dari kesalahan saya karena ya dan seterusnya. Makanya saat kita sholat kan khusyuknya kita mungkin munculnya saat takbir itu. Ya. Ya. Allahu Akbar. Artinya Allah Maha Besar. Wah, kita artinya jelas, Pak. Tapi setelah iftitah itu buyar toh. Selesai semua. Kenapa? Karena kita tidak memahami artinya. Ya mungkin pas sholat kita sendiri itu memang khilaf kita banyak, cepet sholatnya, yang penting selesai, yang penting kewajiban kita sudah terlaksana. Bahkan kita lupa tadi surat yang dibaca surat apa, lupa. Tapi kalau pengen syarat menikmati sampai bisa nangis itu tadi ya kita sebetulnya memahami apa yang dibaca. Kemarin saya sampaikan Pak, kalau mau teman-teman ambil ayat-ayat yang disukai terus diartikan, kalau pas sholat sunnah sendiri dibaca itu. Saya suka seperti surah ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wah, seneng ayatnya, tahu artinya, hafalkan. Jadi pas sholat sendiri, sholat sunnah itu kita paham. Lah kalau pas diimami piye tat? Ya sudah, kita pasrah sama imam, beliau yang punya mana. Jadi beliau alif lam mim. Wah, terus kita ngartikan apa coba? Ya. Wow, dawa gitu. Ya sudah, bismillah kita pasang sama. Memang kita kelemahannya di situ, Pak. Salat khusyuk kita seperti itu. Jangan samakan salat kita kayak Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Itu salat beliau khusus minta saat salat dilepaskan rasa sakitnya, jadi pas sholat itu dicabut anak panahnya nggak masalah, nggak sakit. Tapi ketika selesai sholat beliau baru, aduh
kok sakit sekali ya. Sholatnya para sahabat ya tidak seperti itu kok. Semuanya sadar. Ketika ada ular hitam lewat disuruh bunuh sadar. Bagaimana ketika Rasulullah terlambat ngimami, yang imam Abu Bakar, ingat tak? Ya. Terus para sahabat kan gundah itu. Ya Allah iki piye? Rasulullah wis teko lho. Masa sing imam Abu Bakar iki piye? Rasulullah paham. Lanjutkan, nggak apa-apa. Nah, berarti kan sahabat-sahabat yang sholatnya dijamin keren, jauh lebih keren dari kita. Sholatnya kan sadar mereka, Iya, sekitarnya sadar. Jadi jangan menyalahkan ketika nyamuk, kita terganggu nyamuk gini. Ya ini kelemahan kita, nggak apa-apa. Memang kita kayak gini ya, kita banyak kelemahan. Tapi kita usahakan tadi, kalau ingin nikmat, menikmati seperti antum sampaikan tadi, ya sudah apa yang kita panjatkan, apa yang kita zikir, apa yang kita sampaikan saat ingin dekat sama Allah, itu kita paham artinya. Sama loh seperti antum itu kayak kemarin curhat, ya Allah jodoh saya mana ya Allah. Lah, paham toh? Kenapa? Karena kita tahu artinya. Besok mau ujian nasional atau ujian skripsi, kita doanya tenanan. Ya Allah, mudahkanlah ujian saya besok. Apa tujuannya? Ya Allah, mudahkanlah ujian. Nah, sekarang saya mau tanya doa. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita tiap sholat selesai doa itu. Tetapi kalau nggak tahu artinya ya biasa saja, standar. Kadang-kala mungkin artinya tidak sesuai dengan yang kita panjatkan. Ibu kita sakit, saat kita Rabbana atina fid dunya, ingat ibu nangis ya Allah. Nah, beda sama yang kita panjatkan. Ya jadi kalau khusus masalah supaya kita merasa bisa terenyuh banget sampai nangis tadi ya, berarti yang kita panjatkan sama Allah itu kita pahami. Bacaan-bacaan sholat kita artinya kita pahami. Mendengar penjelasan beliau langsung tertegun hati saya, tertembak sih. Kadang saya sholat Allahu Akbar, uang kos bulanan, iya, kunci motor, waduh, renang, tidak yuk bisa ngaji ya, nanti acara. Ya itu umum kelemahan kita. Jadi wangel mas, susah. Wah lambung kita jauh susah sekali. Mau betul-betul fokus ihsan betul sama Allah itu memang PR yang berat bagi kita. Jadi bertahap aja. Al-Fatihah artinya harus hafal sampai waladhdallin, bukan aminnya tok kabulkanlah doa saya, tapi saat awal sampai akhir kita gak paham. Terus pas sholat sunnah kalau tidak ada imam, surat-surat pendek yang sering kita baca itu yang hafal artinya. Nanti kan kita termotivasi untuk tambah terus gitu. Apalagi melihat ya ini ketika wabah ini kan minggu yang lalu kan saya masih aktif di masjid aja. Wah semenjak ada wabah tuh ketika sholat kebetulan samping saya langsung bersin. Waduh, langsung pikiran saya, wah, carrier. Berbahaya, tapi ya alhamdulillah sekarang saya sudah mulai di Oh ya, Sat. Ngomong-ngomong kita dari tadi ngobrol asik, ngobrol panjang. Ini ngomong-ngomong apa sih nih, Sat? Oh iya, ini gimana cara baginya terserah moderator. Iya. Wadidaw. Apa dibagi dengan kuis tanya jawab atau yang live itu bisa ada komen? Ada sih. Ada yang namanya? Di live-nya sudah dimatikan. Oh, yang ada yang masuk. Ada yang masuk. Oh enggak, bebas ini untuk teman-teman, yang penting untuk nyetel murotal, pengajiannya yuk ngaji, ya jangan untuk dangdutan. Nah, itu beda lagi. Iya, sebentar saja kan Sat ya. Iya. Mungkin kita lanjut, ada pertanyaan satu lagi Sat ya. Iya, ini sebelum sudah terakhir lah. Panitia, tim yuk ngaji. Oke, nanti akan kita infokan segera di Instagram ya. Pantau terus pokoknya. Oh ya, nih mungkin pertanyaan terakhir Sat ya. Mudah saya kondisi motor-motor banter udah mulai. Oh iya. Oke, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya melihat ada yang masih sholat berjamaah di masjid, tetapi mereka sholat berjauhan, padahal dari dulu sejak kita belajar sholat harus merapatkan, karena kalau tidak rapat akan diisi syaiton. Masya Allah, gimana menurut Ustaz? Oke, siap. Ini ini tidak pendapat saya saja, tapi insya Allah banyak ulama yang sudah mengatakan, termasuk Ustaz Adi Hidayat dan teman-teman. Perhatikan ya, contoh begini, kalau memang dilarang itu sholat Jum'ah, ya kayak tadi ada masjid yang ya sholat fi buyutikum, ayo sholat di rumah. Tetapi ada masjid yang menghilangkan sholat Jum'ah, tetapi bareng rampung tidak ada sholat Jum'ah, diselenggarakan sholat duhur berjamaah. Ya sudah, daripada sholat duhur sekalian sholat Jum'ah lah. Khutbahnya dipersingkat, ya
Memang dari dulu sebetulnya khutbah Jumat itu singkat, hampir setara dengan 2 rakaatnya. Maka sunnah yang sakit ya jangan di masjid. Ya, yang merasa tidak enak badan jangan ke masjid. Atau kalau masjid yang sudah memang ditutup untuk kegiatan sholat, ya monggo. Masyarakat yang ingin sholat ke masjid bisa cari masjid yang lain. Mas pokoknya diambil jalan tengah. Jangan ayal-ayalan lah, ya. Dinikmati saja bismillah, semoga segera berakhir. Amin Ya. ya Allah. Ya. Sudah tidak betah rasanya rebahan terlalu Ya. lama ya Ustaz. Ini buktinya teman-teman juga bisa kumpul di sini, gitu. Mungkin Ya, ada... ini saya mau tanya nih, yakin toh mereka nggak ada virus toh? Insya Allah sehat semua. Insya Allah sehat. Wajahnya Udah yakin kayak gitu. Nah, dari wajah sama kelihatan. sebetulnya antum semua yang bisa kumpul di sini, kenapa dia sholat berjamaah rapat? Wong ini bisa dempel semua. Waduh. Oh, enak sing senden bareng kalau lu. Iya, ketahuan. Lah kenapa saat sholat kok safnya tinggal dibengkang, tapi saat berkumpul kalian dempel-dempel? Ya sama aja lah, berarti tidak seimbang itu, tidak adil berarti. Jadi kalau A ya A, B ya B, gitu mau ya. Terus ambil jalan tengah, jangan gontok-gontokan, nikmati saja. Ya, yang penting bisa ikhlas, ambil ridho Allah Subhanahu wa taala. Ternyata semuanya juga jadi kreatif kok. Ya aja berdagang di rumah, online-nya semakin kenceng, saladnya semakin laris. Wah, seneng saya. Enak loh itu ada salad merek apa lupa saya. Tapi sayangnya nggak dibawa hari ini. Waduh, masya Allah. Mungkin ditunggu janjinya saja. Yeah. Ownernya mungkin hadir atau mungkin lagi streaming di rumah mungkin ownernya. Udah tadi udah makan mie gentan ya. Iya, yang punya salad mungkin ada di jamaah yang lagi streaming, antum dicari sama beliau. Oke, mungkin ya lagi lah mungkin pesan antum buat kita semua mungkin untuk menenangkan hati di antara chaosnya terjadi wabah ini saat bagi kita khususnya kalangan muda lah saat yang lagi mungkin semangat ingin berubah menjadi yang lebih baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang di rumah berarti tingkatkan kualitas ibadah di rumah. Ya, jangan slogan rebahan mania itu jadi rebahan terus ya. Wah, tidur bangun tidur lagi. Ya tingkatkan amalan-amalan ibadah di rumah. Jangan sampai ya ini mungkin introspeksi buat saya juga. Di rumah adzan zuhur ya sholatnya menjelang asar ya jangan ya. Adzan zuhur kita sholat zuhur ya pas adzan zuhur itu aja lah. Bismillah adzan zuhur kita coba. Adzan asar bisa adzan asar. Pada keluarga saya mungkin saya juga nanti dinasihati kalau di rumah kalau lupa dijewer, Abi ayo sudah zuhur. Nah, itu saling menasihati. Abi aduh. Enggak ada yang jelas. Itu tingkatkan amalan di rumah, yang di rumah ya dijaga. Terus bagaimana mempelajari tadabbur Qur'annya. Yang ngaji ya siapkan ini sudah bulan Sya'ban. Besok kita kalau punya visi misi 1 bulan Ramadan khatam 2 kali atau hafal juz 30. Ya ini warming up-nya sekarang bulan Sya'ban disiapkan. Kita mulai bagaimana prosedur membaca yang tepat, cepat, bisa 1 juz 1 hari karena bulan Ramadan pas itu 1 bulan 1 khatam. Atau kalau pingin 2 khatam, bagaimana strateginya disiapkan di bulan Sya'ban. Hafalan mana yang mau dipakai siapkan. Pokoknya kalau di rumah bikin sekreatif mungkin, jangan sampai kita jadi belatung ya, cuman kelentung-kelentung, keleak-keleok dan lain sebagainya. WhatsAppan temen, chattingan, piye kabare bro, nyaman. Tapi kita tidak beraktivitas manfaat. Share menu dakwah ya. Bagaimana kita terus kalau mau kumpulkan donasi kayak Ayo Ngaji itu keren itu. Masya Allah, lanjutkan ya. Kita yang tidak bisa turun langsung ke lapangan dalam dakwah corona ini. Ya kalau punya uang yang banyak sisihkan ya, masukkan ke teman-teman yang siap untuk melanjutkan dakwah malnya. Kalaupun tidak bisa semua berarti pusaka kita yang sangat mustajab itu adalah doa. Ya, senantiasa doa kepada Allah Subhanahu wa taala segera kita diberikan jalan yang terang, diringankan dan kita selesaikan ini wabah corona. Amin ya Allah. Yang keluar rumah hati-hati, tawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Tadi disampaikan di awal ya. Doa, siapkan fisik yang bagus, terus banyak-banyak sedekah, zikir kepada Allah supaya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala.
dihafalkan nggih bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. 3 kali pagi, 3 kali petang. Insyaallah itu menjadi senjata kita supaya dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari virus corona, termasuk di dalamnya virus corona. A'udzu bikalimatillahi min tammati syarri ma khalaq, juga demikian. Terus itu surah Al-Falaq, An-Nas itu juga artinya mohon dibaca teman-teman sekalian. Bagus itu ya. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, dan seterusnya. Nah, itu monggo dipraktekkan masing-masing. Sebetulnya kita banyak dari dulu kita suruh menjaga kebersihan. Wudhu kita bagaimana? 5 kali sehari, mandi wajib ya toh, mandi pagi. Yang kos-kosan saya nggak tahu, 2 hari sekali ya monggo, tapi sekarang diusahakan sehari minimal sekali. Nah, itu kalau Islam dari dulu sudah menyuruh kita dalam kebersihan dan kebaikan kok ya. Jadi gara-gara corona datang kita baru menggalakkan kebersihan ya. Ya, insyaallah ini muhasabah untuk kita semua. Mungkin ini kita bisa bersatu padu dalam kebaikan. Semoga Allah merahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, jadi buat teman-teman tetap semangat, mencharging iman, mencharging imun. Jadi terutama kita ini meskipun ada wabah corona, jangan sampai membuat semangat kita untuk beribadah, untuk berdoa, berzikir jadi ciut. Tapi kita harus meningkatkan dan meningkatkan kembali. Baik, sebelumnya ini mungkin nanti ada sedikit door prize, banyak ya door prize dari beliau yang nanti mungkin akan kita infokan selebihnya di Instagram kami. Jadi pantau terus IG kami di ya, bikin kuis di IG ya. Nanti saya di tag gitu. Ya, mungkin ada challenge mungkin jus amak challenge atau dan sebagainya lah ya. Monggo keren. Kemudian juga mungkin bagi peserta Ngefas 8 ya, untuk sementara kelas belum bisa kita akan kami infokan lagi untuk kapan mulai bisa diadakan kembali kelasnya. Baik, terima kasih Ustaz atas waktu yang telah diberikan pada kami Ustaz. Masya Allah, barakallah Ustaz. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon maaf. Saya Fitra Maulana dan Ustaz Iqbal Tantawi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Barakallahu